Jangan mengabaikan kesehatan, karena kesehatan itu adalah nomor satu ketika kita ingin mencapai sesuatu. Baik teman-teman semua, welcome back to my channel Yan Budi Universe. Jadi kali ini teman-teman saya ajak di luar ruangan. Ya, nikmati sedikit suasana atau alam semesta yang ada di dunia ini yang sangat indah ini. Ya teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, siang hari ini, maupun malam hari juga ya. Baik teman-teman semua, apakah teman-teman sudah menghargai diri kalian semua dan mencintai diri kalian semua serta menjaga kesehatan dalam tubuh kita semua? Jadi tentunya inilah poin utama kita ketika kita ingin menjalankan aktivitas. Nah, ketika kita dalam keadaan sehat, aktivitas apapun yang kita lakukan pasti akan terasa nyaman. Ketika kita dalam keadaan sakit, aktivitas apa yang kita lakukan pasti akan terasa terganggu maupun terhambat. Nah, inilah pentingnya kita ketika kita menginginkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, maka jagalah diri kita sendiri sebelum menjaga keluarga kita. Ketika kita sudah sehat, kita pasti bisa menjaga keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Nah, mewujudkan sesuatu itu hal yang memang ada dalam diri kita sendiri, keyakinan diri kita sendiri. Karena ketika kalian sudah terdoktrin alam bawah sadar kalian pada saat baru lahir sampai saat ini, ketika kita menginginkan sesuatu itu selalu terhambat karena mental block yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang dimana ketika kita menginginkan sesuatu ada saja kata-kata yang dimana tidak mungkin. Nah, sebelum saya mengarah lagi lebih dalam terkait dengan mental block ataupun pemikiran kita dari sejak lahir sampai saat ini, jadi kita ada di lingkungan toksik yang tidak mendukung untuk mencapai impian-impian kita menjadi kenyataan. Nah, sebelumnya poin utama yang saya sampaikan adalah kesehatan. Jadi teman-teman semua, pentingnya menghargai diri sendiri. Ini adalah sebuah pengalaman dari saya sendiri, yang dimana saya selalu mengabaikan yang namanya kesehatan. Jadi saya baru bangun itu langsung mandi, langsung beraktivitas, dan tidak mementingkan yang namanya ada sarapan pagi, minum air putih. Jadi itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Nah, ketika saya sudah bekerja keras, saya mengabaikan yang namanya kesehatan. Apa yang terjadi? Akhirnya, mau tidak mau saya harus berbaring di tempat tidur. Jadi saya punya sakit waktu itu adalah ambeien ya teman-teman semua. Padahal saya memang aktivitas saya di desa, saya atur ayah. Jadi saya yang namanya suka main gamelan, musik gamelan Bali. Jadi memang aktivitas saya itu banyak duduk gitu. Cuman di dalam hal itu saya jarang sekali minum air putih. Karena saya sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa tubuh kita terdiri dari air. 75% bahkan 80% tubuh kita ini terdiri dari air. Jadi ketika kita tidak meminum air yang sehat dalam menjalankan aktivitas, tentunya konsentrasi kita pasti akan agak buyar dan kita tidak akan fokus di sana, serta kondisi kesehatan kita akan terganggu. Jadi ketika saya sudah sakit ambeien itu ya mau tidak mau saya harus berbaring dan saya harus menjalankan yang namanya operasi ambeien. Nah, di sana sih saya baru menyadari bahwa penting sekali kesehatan ini. Ketika kalian sudah memperhatikan, mencintai diri, memperhatikan kesehatan pada tubuh kita, maka semua power ataupun energi positif dalam tubuh kita ini akan semakin high vibration, semakin powerful, sehingga ketika kita menginginkan sesuatu dan meyakini sesuatu, impian-impian kita itu dengan bertahap, tidak instan ya. Saya sampaikan di sini semua keinginan itu pasti ada waktu dan memang itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Poin dari video yang saya sampaikan pada kali ini adalah kesehatan. Sebelum kita mewujudkan keinginan kita, impian-impian kita, jadi kita harus namanya memperhatikan yang namanya kesehatan. Gimana cara kita menjaga kondisi kita agar tetap fit, tetap sehat. Nah, poin utamanya adalah sebenarnya kalian harus banyak-banyak minum air putih. Dahsyatnya ketika kita meminum air putih ini yang teman-teman harus bisa praktekkan di rumah dan merubah pola hidup teman-teman semua, pola makan teman-teman semua di setiap harinya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya sudah merasakannya dari semenjak saya sakit tersebut. Saya merubah pola makan saya, pola hidup saya untuk kesehatan diri saya sendiri, agar saya bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah, bisa berusaha, dan impian-impian saya itu bisa diwujudkan dengan adanya kesehatan dalam tubuh saya ini. Saya bisa menjalani semua aktivitas. Nah, teman-teman juga harus melakukan hal itu. Ini saya tekankan teman-teman semua, sebelum terlambat teman-teman semua harus yang namanya menjaga dulu kesehatan diri kita sendiri. Ketika kita sudah sehat, maka kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari nafkah. Nah, tentunya yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau takdir itu beda lagi ya teman-teman semua. Jadi kalau sudah takdir yang menentukan bahwa kita sudah menjaga kesehatan, nah ini harus dipahami ketika kita bicara dengan takdir. Mungkin takdir itulah ini mungkin kita sudah berusaha, tapi
mungkin hukum karma, kalau kita percaya namanya hukum karma, mungkin ini adalah sebuah karma di kehidupan kita yang sebelumnya kita dapati di kehidupan saat ini. Tapi jangan menyerah sampai di sana. Buktinya anak-anak disabilitas, orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya, itu pun bisa semangat, itu pun bisa memotivasi, itu pun bisa mewujudkan keinginannya, impiannya. Itunya dia bisa mewujudkan impian yang dia inginkan. Jangan kalah dengan hal tersebut. Kita hidup sempurna, kita anggota tubuh kita lengkap semuanya, tapi teman-teman mengabaikannya, selalu merasa putus asa dan tidak ingin bangkit dari keterpurukan. Itu camkan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua harus merasakan hal tersebut. Tentunya teman-teman, poin utamanya adalah ketika kita ingin tubuh kita sehat, hanya hal sederhana aja. Jadi teman-teman baru bangun pagi, teman-teman wajib yang namanya minum air putih. Kalau bisa air putih hangat kuku. Apa begitu? Karena tubuh kita 75% terdiri dari air. Tentunya jangan minum air yang sembarangan. Ya tentunya minum air putih teman-teman semua ya. Jadi jangan baru bangun itu kalian sudah ngopi langsung. Itu sudah berwarna kan. Setelah itu minum teh pucuk yang rasa-rasa lah. Jadi jangan. Ketika kalian bangun wajib yang namanya minum air putih hangat kuku. Tahu nggak teman-teman semua? Jadi penelitian para insinyur maupun dokter lah, saya pernah membaca artikel yang dimana dan saya juga menerapkan hal ini, bahwa ketika kita minum air putih, air putih ini kita doakan. Nah, dari ilmuwan itu menemukan yang namanya ketika kita minum air putih kita doakan, itu akan mengkristal. Doa kita ketika kita menginginkan sesuatu dengan air putih ini, jadi dengan terapi air putih ini, maka itu yang kita minum, itu yang masuk dalam tubuh kita, itu yang akan merespon tubuh kita, alam semesta mengarahkan kita, Tuhan Yang Maha Esa mengarahkan kita kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan. Kita tidak ada salahnya mencoba. Ini sebuah ilmuwan ataupun para orang-orang hebat yang sudah meneliti bahwa itu hal kecil, hanya minum air putih dan mendoakan air putih tersebut, bahwa kita kalau bisa melihatnya itu mengkristal. Jadi dia ketika mengkristal itu kita minum, apa yang kita doakan itu masuk dalam tubuh kita, akan terfokus pada diri kita dan keyakinan kita, sehingga ketika kita sudah yakin kita menginginkan sesuatu tersebut dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka itu pasti akan terwujud dalam kehidupan teman-teman semua. Dan tentunya tidak luput juga dari usaha dan doa. Jadi saya mengingatkan teman-teman semua, wajib ketika kita baru bangun pagi, agar tubuh kita tetap sehat dan fit, bisa beraktivitas, bisa menafkahi keluarga kita. Jangan mengabaikan yang namanya kesehatan. Penting sekali kesehatan kita. Ketika kita sakit, kita tidak bisa bekerja. Jadi siapa yang akan menafkahi keluarga kita? Paham sampai di sini ya teman-teman semua? Pentingnya kesehatan ini. Nah, kita lanjut lagi dengan air putih tadi. Nah, ketika kita sudah minum air putih yang kita doakan dan kita minum, itu kan menentukan aktivitas kita di pagi hari. Ya, kalau kita aktivitas di pagi hari itu dengan afirmasi yang positif, dengan hal-hal yang positif, maka hal-hal yang positif yang akan ada di dalam aktivitas teman-teman semua di setiap harinya. Nah, jadi itu continue kalian lakukan setiap harinya. Baru bangun pagi, setelah itu juga siang hari, kalau kalian kerja kantoran atau duduk, tetap teman-teman harus kontrol diri, jangan lupa minum air putih juga. Tetap kalian bisa doakan. Jadi di sini tidak terbatas, ketika kalian mau minum, kalian doakan, silakan doakan. Jadi yakini apa yang kalian inginkan dengan doa air putih ini, semua yang kalian inginkan ini terkabulkan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, pentingnya, jadi teman-teman semua selalu saya ingatkan sekali lagi pentingnya kesehatan. Silakan teman-teman bisa share, like, comment, and subscribe video ini agar teman-teman yang lain juga mengetahui hal ini. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel Yan Budi Universe. Bye. See you next time.